Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Margarita Lumaisan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Yang pertama, sebagai warga bangsa Anda perlu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dimanapun Anda berada. Bagaimana wujud penghargaan atas harkat dan martabat dalam status Anda sebagai mahasiswa PPKN? Nah, wujud penghargaan yang saya lakukan dalam hal ini untuk menghargai harkat, menghormati harkat dan martabat bangsa ialah yang pertama yang kita lakukan ialah dalam diri kita terlebih dahulu, di mana kita harus menghargai orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang usianya lebih tua dari kita. Dalam dunia perkampusan, kita harus sebagai mahasiswa PPKN, kita harus menghormati dan menghargai dosen sebagai pendidik sekaligus orang tua kita di kampus, yang kemudian kakak-kakak tingkat dan teman sebaya, selanjutnya juga adik-adik tingkat dan lain sebagainya yang berada dalam dunia perkampusan. Yang selanjutnya di luar lingkungan kampus, dimanapun kita berada, kita harus menghargai dan menghormati siapapun dia, entah dia itu orang tua baik pun teman sebaya dengan kita ataupun adik ataupun umurnya di bawah kita harus meningkatkan, mengembangkan rasa hormat kita kepada orang lain. Itu juga merupakan suatu sikap bagaimana menghargai dan menghormati harkat dan martabat bangsa, harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua, yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara sama saja dengan merubah negara. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap inisiasi DPR untuk mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila? Menurut tanggapan saya, Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila digali dari jati diri bangsa Indonesia sebelum negara ini menjadi negara yang berdaulat. Pancasila sudah ada sejak sebelumnya. Artinya bahwa Pancasila ini lahir dari jati diri bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka tidak bisa diganti oleh apapun itu dan apapun bentuknya. Nah, masalah yang dimana DPR mengganti Pancasila dengan Trisila ini, menurut saya ini sebenarnya tidak harus ada dan sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena dengan tindakan DPR seperti ini artinya bahwa sudah merubah negara, artinya tidak menghargai Pancasila sebagai dasar negara, dan di mana juga Trisila ini juga telah memberikan suatu perubahan yang tidak baik dan telah mengikis nilai Pancasila. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang berikut, yaitu
seandainya negara dalam kondisi akibat konflik horizontal maupun vertikal, kemudian ada upaya wajib militer atau WAMIL bagi setiap warga negara. Bagaimana upaya dan tanggapan Anda menyikapi hal tersebut? Nah, berbicara mengenai upaya pembelaan negara, dalam hal ini wajib militer yang dilakukan, yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini ialah dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan adanya pembelaan terhadap negara tersebut. Nah, menurut saya itu boleh-boleh saja, itu merupakan kewajiban dari setiap masyarakat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat telah menjelaskan untuk ikut serta dalam upaya kalimatnya memang tidak seperti itu, tapi itu sudah menjelaskan adanya upaya untuk membela negara dalam hal ini wajib militer. Namun saya ingin menegaskan kembali bahwa kalaupun kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk mengikuti wajib militer, maka tidak bisa dipaksakan karena ada hukum yang menjaminnya. Di mana setiap orang memiliki hak untuk menerima dan menolak hal apa saja yang ditawarkan kepada dirinya. Soal yang berikut yaitu dampak pandemi. Soal yang keempat itu dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berlaku lokal, namun berdampak nasional dan global. Hal ini berimplikasi pada berbagai sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, silakan Anda jelaskan faktor-faktor apa saja yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini telah berdampak global, artinya meluas, tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tidak hanya berkisar pada negara Indonesia saja, tidak hanya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam mendunia. Nah, dampak yang faktor yang terkena dampaknya ialah yang pertama itu penerbangan, yang kedua faktor sektor wisata, yang ketiga desain dan juga ekonomi. Nah, mengapa demikian saya mengatakan hal ini, mengatakan beberapa sektor yang yang mendapatkan dampak dari COVID-19 ini, karena sekarang ini untuk keadaan sekarang ini sudah lockdown itu sudah diterapkan di berbagai wilayah, jangan kita mengambil jauh-jauh, contoh yang lain. Saya menjelaskan dalam lingkungan sekitar saja. Nah, banyak perusahaan ditutup akibat pandemi COVID-19 ini. Kemudian banyak usaha-usaha ditutup, kemudian akses masuk keluar pun juga ditutup. Akhirnya berdampak pada ekonomi. Nah, ekonomi ini karena tidak ada pemasukan, akibatnya tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa
pandemi COVID-19 ini memberi dampak yang negatif bagi keuangan suatu negara, karena tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan apapun yang dibuka oleh pemerintah Indonesia maupun seluruh negara yang ada di dunia, karena menjaga mohon maaf, bukan menjaga, namun demi dan untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Selanjutnya, pada soal yang terakhir, yaitu menurut Anda, apakah pemerintah telah maksimal dalam penanganan virus corona? Nah, berikan analisis Anda disertai bukti dan fakta. Menurut saya untuk saat ini yang saya rasakan dan saya lihat secara mata kepala saya sendiri, bahwasannya pemerintah belum maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Mengapa demikian? Karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Bukan hanya masyarakat, namun juga dalam hal ini pemerintah di berbagai desa di sekitar lingkungan saya di sini juga ada beberapa di antaranya yang tidak menaati, tidak mengikuti aturan yang telah diterapkan, yaitu yang telah diturunkan, yang dimana demi dan untuk memutuskan mata rantai ini. Dalam perjalanan beberapa hari yang lalu saya pernah melihat seorang pemerintah dalam ini aparatur desa tidak memakai masker dalam hal ini, melakukan perjalanan keluar desa. Artinya bahwa aturan yang telah diterapkan itu setidaknya harus mengikutinya. Dalam hal ini bukanlah semata-mata untuk menjadi contoh, namun marilah kita sebagai warga masyarakat harus memiliki pemikiran yang jernih, harus memiliki sikap yang baik. Dalam hal ini mari kita sama-sama untuk melihat masa depan bangsa dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu menurut saya bahwasannya pemerintah belumlah maksimal dalam penanganan virus corona ini, karena sampai saat ini juga pasien corona memang di berbagai tempat juga sudah menurun, maksudnya pasiennya sudah tidak bertambah, namun di lain tempat di lain tempat juga ada pasien corona yang juga bertambah. Dalam hal ini ODP, orang dalam pemantauan. Nah, itu menunjukkan bagaimana kualitas bagaimana cara kerjanya pemerintah, bagaimana mendeskripsikan secara singkat bahwa pemerintah belumlah maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.